Yang nggak maulid nyalahin maulid, ya. Yang maulid juga nyalahin masjid sono, atau maulid kontrakin aja masjidnya kalau maulid kan. Sama juga itu nggak baik. Kalau mau mengajak orang, sebutkan dalilnya yang membuat dia puas. Jangan hanya ngapain kok di kampung gua nggak ada yang maulid, kan kampung gua udah lama gak ada maulid, kok tiba-tiba lu datang nggak ada acara maulid di sini gara-gara itu. Ya, jelaskan secara ilmiah, karena agama Islam itu semuanya berdalil. Ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya. Ada semua dalam Al-Quran, ada semua dalam sunnah Nabi. Jangan takut. Dikira sebagian orang itu, wah, mereka ini yang ikut sunnah. Kemudian kita nggak ikut sunnah. Ikutnya apa dong? Injil. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syad, ya Rafi'a ya Rafi'a syani wad-daran. Kalau seseorang yang diantara orang-orang kufar yang bernama Abu Lahab bahagia satu hari karena kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah berikan keringanan. Di dalam riwayat dikatakan Abu Lahab mendapatkan susu dari jempol setiap hari Senin. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad lahir, dia bahagia. Setelah itu kafir. Makanya dikatakan di dalam syair, dikatakan bahwa Abu Lahab ini, "Idza kana hadza kafiran jaa damuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada." Kalau orang seperti Abu Lahab yang kafir seperti ini, yang sudah terbukti di dalam Al-Quran, Allah katakan bahwa dia akan masuk neraka. إذا كان هذا كافرا جاء دمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في كل اثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد. Setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan dari Allah karena pernah bahagia ketika Rasulullah SAW lahir. Kata beliau, "Famadhannu bil 'abdi alladhi tula dahrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhida." Lalu bagaimana pendapat kalian dengan orang muslim seperti kita sekarang, insya Allah mati dalam keadaan Islam dan bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad? Kalau orang kafir yang seperti itu yang sudah jelas dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala naskan, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sudah jelas-jelasan di dalam Al-Quran, Allah katakan dia akan mendapatkan neraka selama-lamanya. Khalidina fiha. Orang kafir itu khalidina fiha. Mereka akan senantiasa berada di neraka. Kalau yang seperti itu aja mendapat keringanan karena pernah sekali bahagia, lalu bagaimana pendapat kalian dengan orang-orang yang Islam mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala segala-galanya bagi dirinya, dan bahagia di hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, ini yang saya harapkan, ada masjid-masjid atau musholla atau rumah-rumah yang bahagia dengan kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Sunnah Nabi Muhammad harus senantiasa hidup di rumah kita. Ilmu Nabi Muhammad SAW harus senantiasa bersama kita. Kalau Allah katakan di dalam Al-Quran, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu katakan bahwa sesungguhnya orang yang mati di jalan Allah adalah orang yang mati, mereka itu hidup. Siapa yang bilang? Allah. Di mana? Di Al-Quran. Orang yang mati syahid hidup, tidak mati. Lalu bagaimana pemimpin orang yang mati syahid? Kalau orang yang mati syahid Allah katakan di dalam Al-Quran, mereka hidup tidak mati, lalu bagaimana pemimpin mereka yang mengajarkan tentang kematian dalam keadaan syahid? Masa kita katakan beliau mati? Sallallahu alaihi wasallam.
Katanya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupnya Nabi baik untuk kalian dan nampak matinya Nabi baik untuk kalian. Semuanya baik. Makanya kita senantiasa berusaha untuk menjadikan diri kita bahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW. Bagaimanapun cara, jangan salahkan orang lain yang nggak mau maulid, biarin udah. Nggak mau maulid boleh, yang mau maulid boleh, yang salah yang suka nyalahin orang lain. Yang nggak maulid nyalahin maulid, ya. Yang maulid juga nyalahin masjid sono, apa maulid no, kontrakin aja masjidnya kalau maulid kan. Sama juga itu nggak baik. Kalau mau mengajak orang, sebutkan dalilnya yang membuat dia puas. Jangan hanya lu ngapain lu di kampung gua nggak ngadain maulid, kan kampung gua udah lama baca maulid, kok tiba-tiba lu datang nggak ada acara maulid di sini gara-gara itu, ya. Jelaskan secara ilmiah karena agama Islam itu semuanya berdalil. Ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, ada semua dalam Al-Qur'an, ada semua dalam sunnah Nabi. Jangan takut. Dikira sebagian orang itu, wah, mereka nih yang ikut sunnah. Kemudian kita nggak ikut sunnah. Ikutnya apa dong? Injil. Ya, kita ngikut apa? Ya sama. Kita ikut Al-Quran dan Sunnah, hanya saja di dalam memahaminya berbeda. Kalau ada sebagian orang yang memahami kata-kata saya, si Anton sedang duduk, si Anton sedang duduk. Kalau dia memahami, sebagian orang memahami dengan kata sesuai dengan nas, sesuai dengan naskah, berarti ada seorang yang bernama Anton duduk, memahami sesuai dengan teks yang ada. Tapi sebagian lagi memahaminya tidak. Kalau ada kata-kata si Anton duduk yang dia pahami lebih luas lagi, berarti Anton tidak berdiri, berarti Anton tidak berlari, berarti Anton tidak bergoyang-goyang, berarti Anton tidak sedang main bola, berarti Anton tidak sedang naik sepeda, berarti kan banyak. Bisa jadi begitu. Tapi enggak harus, pokoknya kamu harus mengartikannya sesuai dengan apa yang saya. Ya boleh begitu. Paham atau tidak? Jadi maulid Nabi ini kemuliaan bagi yang mau membacanya, bagi yang mau berbahagia dengan keberadaan maulid Rasulullah SAW. Kita akan jelaskan bahwa sesungguhnya maulid Nabi ini ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah Nabi. Hanya saja program atau penerapannya yang berbeda. Masa semuanya sama? Kalau semuanya sama berarti dari rumah kita pakai onta datang ke sini. Ya, masjidnya juga nggak sama kayak begini. Biarkan dengan cara yang berbeda, akan tetapi tidak keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad